Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran penting yang kemudian kita bisa pelajari dari kisah-kisah umat terdahulu adalah pelajaran jangan sombong. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang Fir'aun. Kita belajar dari kisahnya dan dia menjadi la'ibratan lima yakhsha. Allah gambarkan bahwa pelajaran tentang Fir'aun ini, Allah tegaskan la'ibratan lima yakhsha. Dia benar-benar bisa menjadi pelajaran yang sangat besar bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah. Fir'aun digambarkan sebagai salah seorang penguasa Mesir kuno. Dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan yang paling tinggi. Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la. Dia mengaku, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Para ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian menuturkan bahwa seorang Fir'aun mengaku Tuhan yang paling tinggi itu sebanyak 2 kali. Ditegaskan Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitab tafsirnya, itu jarak antara pengakuan pertama dan kedua sekitar 40 tahun lamanya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi kepada Fir'aun ini? Fir'aun di dalam sepak terjangnya jelas Allah gambarkan wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad. Dan Fir'aun dzil autad yang dia merasa besar hati, besar diri, dia memiliki dzil autad. Di dalam kitab Shafut Tafasir digambarkan dzil autad maknanya adalah orang yang punya banyak pasak-pasak sebagai isyarat bahwasanya dia punya banyak tenda-tenda yang dihuni oleh para pasukan. Artinya Fir'aun memiliki banyak pasukan. Dzil autad apa yang kemudian dilakukan? Allah gambarkan wasaru fihal fasad, di mana orang ini melakukan banyak kerusakan di berbagai macam negeri, dan dia pada puncak-puncaknya melakukan kerusakan dengan mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, merusak keyakinan masyarakat, menyesatkan mereka semua, hingga Allah sifati Fir'aun ini sebagai a'immata yad'una ilan nar. Dia adalah role model bagi pemimpin yang mengajak masyarakat kepada sisa neraka jahanam itu sendiri, oleh perilakunya yang menyesatkan masyarakat banyak sehingga mereka terhempas, terjauhkan dari agama Allah. Pertanyaan paling pentingnya adalah apa yang terjadi pada akhirnya kepada Fir'aun. Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quranul Karim, wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun, dan kami secara pasti tenggelamkan dia Fir'aun dan bala tentaranya, wa antum, dan kalian wahai Bani Israel, tanzurun, menyaksikan dengan mata kepala kalian sendiri. Menariknya adalah begini, kita mengambil pelajaran. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, justru Allah tenggelamkan di dasar lautan yang paling rendah. Orang mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, ibaratnya kalau ada banyak Tuhan dalam keyakinan Mesir kuno, mereka menganut politeisme, dan lalu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Maka dalam hal ini Allah ajarkan kepada kita, makhluk yang sombong dan pongah yang mengaku Tuhan ini Allah tenggelamkan di dasar lautan, karena Allah menghinakan dia di dasar daratan, di atas permukaan bumi, dan di dasar lautan itu sendiri yang paling rendah. Ini menjadi pelajaran, jangan sombong. Orang mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, Allah binasakan di dasar lautan yang paling rendah. Yang kedua, kita belajar dari kisah siapa? Kisah Abroha. Abroha Allah gambarkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Allah bertanya kepada kanjeng Nabi SAW, bukankah kau telah menyaksikan apa yang kemudian Rabbu perbuat atas pasukan bergajah? Apa yang kemudian terjadi kepada pasukan bergajah ini? Dalam hal ini jelas, wa arsala alaihim tayran ababil. Dalam ayat-ayat berikutnya kemudian Allah tegaskan, Allah kirimkan bala tentara berupa pasukan burung yang kemudian melemparkan bebatuan min sijil, bebatuan yang sangat panas, yang sekalinya bebatuan tadi menyentuh pasukan bergajah, maka digambarkan oleh para ulama tafsir, termasuk oleh Ali As-Sabuni, sekalinya bebatuan tadi memasuki kepala manusia, maka dia akan keluar dari arah kakinya. Itu menunjukkan betapa panasnya bebatuan tersebut dan bisa membinasakan, hingga Allah menggambarkan di dalam Al-Fil itu, ka'asfim ma'kul, apa yang kemudian terjadi kepada pasukan bergajah, mereka Allah umpamakan seperti dedaunan yang dimakan ulat. Nah, kita bisa membayangkan dengan ungkapan
perumpamaan yang Allah umpamakan, pasukan bergajah yang binasa Allah binasakan. Itu bagaikan dedaunan yang dimakan ulat, maka kita bayangkan dedaunan yang kemudian berlubang, dedaunan yang kemudian habis dimakan ulat. Demikian pula adanya dengan nasib akhir yang terjadi kepada pasukan bergajah itu sendiri. Kita bisa membayangkan pasukan bergajah, Abraha sombong dengan pasukan bergajah, hendak menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah di tahun kelahiran kanjeng Nabi SAW itu sendiri. Dia sombong dengan pasukan bergajah, Allah hinakan dia dengan pasukan burung yang membawa batuan kecil, yang batu-batuan panas tadi dibawa oleh burung-burung yang berbondong-bondong dengan paruhnya, dengan cakarnya, yang tidak membuat mereka kepanasan, tapi sekalinya dilemparkan kepada pasukan bergajah, maka mereka bagaikan dedaunan yang dimakan ulat hingga binasa itu sendiri. Dari sini kita belajar, jangan sombong. Orang sombong dengan pasukan bergajah, maka Allah binasakan. Cukup dengan pasukan yang tak pernah dianggap sebagai pasukan perang, dengan seekor burung kecil-kecil itu sendiri yang datang berbondong-bondong, yang Allah kuasakan bawa bebatuan yang sangat panas, membinasakan. Cukup dengan batu-batuan kecil, yang kecilnya mereka menghinakan pasukan yang sombong dengan pasukan bergajah. Betapa kita belajar dari kisah perjalanan, bagaimana kemudian nasib akhir dari para penguasa yang sombong ini. Maka hendaklah kita belajar sebagai manusia di dalam kehidupan berinteraksi dengan masyarakat sosial. Sama halnya dengan kita hari ini, kita tidak boleh kemudian bertingkah laku sombong, arogan, apakah dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, termasuk juga ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita kemudian safar di perjalanan. Pada hakikatnya pelajaran di dalam Islam, jangan sombong. Orang merendahkan diri, merendahkan hatinya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, pada akhirnya orang akan mendapati keselamatan dan jauh kemudian dari kebinasaan, sebagaimana kisah para pembesar orang-orang yang sombong ini, yang dalam hal ini menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Barakallahu fikum.